Hai, Maafin muka aku yang kucil banget karena tadi abis jalan pagi sampai keringetan. pada kesempatan ini kita akan buat yogurt sendiri di rumah dengan cara yang simple dan bahan yang cuma dua doang, susu dan yogurtnya. Sebentar, kamu udah subscribe belum? Belum ya? Subscribe dulu. Untuk susu yang kita pilih itu adalah susu yang segar yang udah dipasteurisasi pastinya, ataupun saya di sini pakai susu UHT yang full cream mereknya Ultramilk. Nah, untuk bakterinya kan yogurt itu adalah fermentasi bakteri, susu yang difermentasikan oleh bakteri. Nah, untuk starter bakterinya itu saya pakai Biocool yogurt. Kamu bisa pakai yogurt merek apa aja, yang penting dia mengandung bakteri baik yang akan memfermentasi susu kita. Ini untuk Biocool ini mengandung bakteri Staphylococcus thermophilus, Lactobacillus bulgaricus, Lactobacillus acidophilus, dan Bifidobacterium. Nah, untuk wadah yang perlu itu adalah wadah sesuai volume yang kita inginkan. Kemudian, kalau bisa, dia itu seperti termos ini bisa menahan panas karena nanti susunya ini kita akan panaskan dan kita berharap pada proses fermentasinya itu susunya tetap hangat. Itu mengapa saya menggunakan wadah yang seperti termos ini. Tapi kamu bisa menggunakan wadah lain asalkan nanti wadahnya ditutup dengan kain ataupun diletakkan pada tempat yang bisa menahan panas sehingga tempatnya susunya tetap hangat. Membersihkan wadah dengan air panas berguna untuk membunuh kuman-kuman patogen yang tidak berguna atau malah mengganggu proses fermentasi. Jadi biasanya saya menggunakan air mendidih, kemudian wadahnya dibilas dengan air mendidih. Setelah wadahnya kita bersihkan dengan air panas, kita bisa tuangkan susunya ke dalam wadah untuk menakar seberapa banyak susu yang harus kita fermentasi. Nah, daripada kita langsung tuangkan semua, ternyata wadahnya tidak memenuhi, ataupun kita tuangkan sebagian, tapi ternyata setengah dari target kita, kan sayang. Jadi kita langsung tuangkan saja susunya ke dalam wadah yang ingin kita pakai. Sebenarnya target untuk pemanasan susu ini adalah sekitar 40 derajat Celcius sesuai dengan suhu tubuh kita. Suhu tubuh manusia itu sebenarnya kan 36 sampai 37,5 ya normalnya. Nah, bakteri ini adalah bakteri yang bisa aktif di suhu tubuh manusia. Itu makanya susunya harus dihangatkan. Sementara kalau kita mau tidurkan bakterinya atau kita buat bakterinya dorman untuk tidur, itu harus dalam suhu dingin. Itu makanya yogurt yang tidak dikonsumsi, yang tidak ingin dibiarkan atau tidak ingin difermentasi, itu berada di dalam mesin pendingin agar bakterinya tidak aktif. Susunya kita tunggu sampai suhu sekitar 40 derajat Celcius. Bagaimana mengetahuinya? Kita bisa menggunakan sendok. Kita ambil lalu kita letakkan di tangan. Ini sudah cukup. Susu yang kita targetkan itu adalah susu yang terasa hangat di tangan kita tapi tidak membakar. Kamu bisa bayangkan tetesan lilin, jangan sampai sepanas itu. Untuk tips tambahan, kita kadang-kadang menggunakan yogurt yang langsung diambil dari kulkas. Nah, itu kan yogurt dingin banget. Kita harus pertimbangkan juga apakah yogurt yang kita masukkan itu akan menurunkan suhu dari susu yang sudah kita hangatkan. Kalau ternyata yogurt yang kita pakai itu sangat dingin, ya mungkin target suhunya lebih dari 40 derajat Celcius, mungkin 50 derajat Celcius. Sekarang kita tuangkan susu yang sudah dihangatkan ke dalam wadah yang kita inginkan. Untuk jumlah banyaknya yogurt yang kita pakai itu sekitar untuk berapa ini ya? 80 ml yogurt Biocool sebenarnya bisa digunakan untuk 1 liter susu. Hanya saja karena saya pakai ini sekitar 700 ml, maka saya pakai 3/4. Dan sisanya kita buat untuk smoothies pagi ini. Sekarang susunya yang sudah hangat, kita tutup dan kita simpan di tempat yang hangat.
Jadi ini adalah yogurt yang udah kita fermentasi, kita diamkan. Harusnya sebenarnya selama 24 jam aja cukup, tapi kita kebablasan karena lupa, jadi 48 jam. Dan yuk kita lihat. Nah, ini jadinya akhirnya. Aku pernah buat yogurt cuma 12 jam, tapi dia hasilnya agak keras seperti ini. Nah, ini karena lama, jadi kesannya kayak Greek yogurt ya. Jadi keras gitu. Jadi kita bisa masukin ke smoothies kita. Tapi untuk penyimpanannya jangan dibiarkan di ruang hangat, tapi biarkan di dalam kulkas. Semoga bermanfaat. Untuk penyajian yogurtnya, kamu bisa mengkreasikannya seperti saya dengan menggunakan smoothies, atau kamu bisa gabungkan dengan jus ataupun sirup. Dan perlu diingat bahwa yogurt itu tidak berasa manis karena itu adalah plain yogurt. Dan kamu bisa tambahkan madu ataupun gula sebagai pemanis.